Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharap pahala dan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa a'azzakum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Kembali kita dipertemukan Allah tabaraka wa ta'ala jatuh di rumahnya yang mulia ini, setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, seperti biasa memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lalui ayat-ayat Quran sebagai bentuk kewajiban dan menambah pengetahuan untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Semoga upaya yang kita lakukan dalam bentuk yang bersahaja ini sesuai dengan kemampuan kita, mendapatkan berkah dan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah kita masuk dalam surat baru At-Takwir. Sebelum kita mulai, seperti biasa pula, kita baca bersama-sama yang insyaallah akan dipandu oleh Ustaz siapa? Ustaz Abu Dhar. Surat At-Takwir, kita baca satu surat penuh biar pahalanya semakin berlimpah. Halaman 586. Kalau dicetakan yang Bapak pegang, itu angkanya angka Arab apa angka Indonesia? Lokal apa internasional? 586. Surat At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat. Idza asy-syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat.
وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع مطاع ثم أمين ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala berkahi dari setiap bacaan ayat-ayat Al-Quran ini dan melimpahkan pahala dari ayat-ayat yang telah kita baca. Allahumma amin. Satu huruf dibalas berapa pahala? 10. Bayangkan kalau seandainya kita ikhlas, Allah tabaraka wa ta'ala
melihat ketulusan kita dan mengetahui keikhlasan kita, sudah kita kumpulkan pundi-pundi pahala yang begitu banyak. Baru satu surat. Bagaimana kalau setiap hari surat menjadi kebutuhan dalam hidup, bukan lagi menjadi kewajiban. Ibarat air bagi ikan, tak mungkin ikan bisa hidup tanpa adanya air. Tak mungkin hati ini bisa hidup tanpa adanya hiasan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi layar terkembang dalam setiap kehidupan yang kita arungi di dunia yang fana ini. Al-Quran menjadi pedoman hidup yang bisa mengarahkan dan membimbing dalam setiap derap langkah kaki kita. Karena dunia ini penuh dengan deru ombak fitnah yang terus-menerus menghantam, tidak mungkin kita bisa menghindari kecuali pertama dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dengan wasilah-wasilah yang menampakkan kebaikan, di antaranya ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim semuanya menciptakan kebaikan. Sebab Al-Quranul Karim kalamullah, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagi siapa yang mau keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, hendaknya dia kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dijamin dengan garansi yang tak akan pernah disesali, akan menemukan kebahagiaan. Tolak ukur, parameter, standar keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan bukan sekadar kita memiliki banyak rupiah, bukan sekadar kita memiliki harta berlimpah ruah, tetapi orang yang beruntung faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Dalam Islam, umat Islam harus bijak. Umat Islam harus pandai. Ketika mendefinisikan kebahagiaan, harus rumusnya berdasarkan nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai syariat Islam, berdasarkan keinginan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah saat kita menginjakkan kaki di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah hakikat yang sukses. Itulah sejatinya orang yang berhasil. Kalau semata-mata harta, semata-mata kasta dan strata, banyak orang yang memiliki. Apakah mereka akan berhasil dan dikatakan orang yang beruntung, berhasil, sukses juga memiliki kebahagiaan yang hakiki? Belum tentu. Selama iman belum bersemayam di dalam dada, tidak ada yang namanya keberhasilan dan kesuksesan. Tidak ada yang namanya kemuliaan. Dalam Islam, kemuliaan berdasarkan ketakwaan. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'alaan memang berkulit hitam, mantan budak yang dulu tidak pernah dipandang, tidak memiliki nilai, bahkan seolah-olah orang Quraisy tak bisa menganggap beliau ini seorang manusia yang layak diperlakukan sebagaimana manusia. Bahkan mereka semua memandang Bilal lebih rendah daripada hewan, binatang ternak sekalipun. Tetapi Islam mengangkat. Bahkan sandalnya Bilal sudah terdengar oleh Nabi SAW di dalam surga. Sandal kita masih di depan situ, jamaah sekalian. Sandalnya ya di teras. Sandalnya Bilal sudah di surga. Orangnya tinggal menunggu izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surganya Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum wa a'azzakum wa wafaqakum lima yuhibbuhu wa yardha. Rutinitas kita setiap kali memasuki babak baru, surat baru, kita akan mengawali dengan mengetahui profil dari surat tersebut. Tak kenal maka tak sayang. Agar semakin mantap
semakin nendang dan makjeleb, lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu sebagaimana yang kita lakukan pada 2 atau 3 surat sebelumnya. An-Naba, An-Nazi'at, dan terakhir kemarin surat Abasa. Sekarang berarti surat yang keempat di surat-surat yang kita kenal dengan juz'u amma, juz amma. Yang pertama, asma'uha, afwan. Bahkan ada lagi yang pertama, ayatuha. Ada berapa jumlah ayatnya? Tis'un wa ishruna. Ada 29. Diawali dengan idza syamsu kuwirat, diakhiri dengan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. 29 ayat. Wa hiya makkiyatun. Surat ini tergolong surat makkiyah ijma'an, berdasarkan ijma' para ulama rahimahumullah. Makkiyah, surat At-Takwir yang akan kita telusuri bersama. Yang kedua, asma'uha, nama-nama surat At-Takwir. Yang pertama kata penulis, nama yang paling dikenal adalah At-Takwir. Ini nama yang pertama. Asluha, kata At-Takwir diambil dari contoh kalimat min takwiril imamah. Al-imamah. Al-imamah itu sorban yang di kepala. Kata-kata imamah itu bisa menggunakan kata-kata takwir. Takwirul imamah, menggulung sorban yang ada di kepala, melingkarkan, melipatkan. Dari kata itu diambil. Wa summiyat bidzalika, surat ini dinamakan demikian At-Takwir yang kita kenal, li'anna takwir masdar, sebab takwir itu sebenarnya kata benda dari kata kerja kawwaro yukawiru takwiron, yang kita kenal di ayatnya kuwirot, digulung, dilipat, kalau kita terjemahkan demikian. Walladzi jaa fiftitahi surati, yang kata-kata kuwirot ini ada di ayat pertama surat At-Takwir. Fi qaulihi ta'ala, di mana bunyinya idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, dilipat. Ai jumi'ati syamsu ba'duha ila ba'din. Kuwirat artinya matahari itu dilipat satu dengan yang lainnya. Bagian matahari digulung satu dengan bagian yang lainnya. Thumma luffat, setelah itu dilipat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, farumiya biha, lalu dilemparkan sehingga pecah. Wa dhahaba daw'uha, efek sampingnya akan hilang sinar matahari karena dilipat, digulung dan dilemparkan sehingga hancur berkeping-keping oleh Allah tabaraka wa taala. Nama yang pertama. Nama yang kedua, idza syamsu kuwirat. Ini nama yang kedua. Wahia tasmiyatun lisurati bi awwali ayatin uftutihat biha. Nama bagi surat yang sekarang ini kita akan telusuri dan pelajari bersama, yang terletak di awal ayat sebagai pembuka. Kita sudah dapat nama surat At-Takwir. Nama yang pertama At-Takwir, ini yang populer. Nama yang kedua idza syamsu kuwirat, ini nama yang kedua. Yang ketiga, kuwirat, nama surat yang kita sekarang ini hendak pelajari, kuwirat. Tidak ada perbedaan, tidak terlalu jauh, maknanya berputar di situ-situ saja. Wahia tasmiyatun bihikayati lafzin waqa'a fi awwaliha. Nama yang diungkapkan di awal ayat. Wa huwa fi qaulihi ta'ala, yang berbunyi idza syamsu kuwirat. Nah, kata itu diambil
Jadi nama yang paling populer dari surat At-Takwir, pertama adalah At-Takwir, kemudian Idza Syamsu Kuwirat, yang ketiga Kuwirat. Ini dia 3 nama surat At-Takwir. Yang ketiga, fadluha, keutamaan surat At-Takwir. Yang pertama, an Amr bin Huraitsin radhiyallahu taala anhu qala, dari Amr bin Huraits. Amr bin Huraits, semoga Allah meridhoi beliau, termasuk sahabat kecil. Kalau dalam istilah ilmu sejarah atau ilmu hadis, min sigori as-sahabati, sahabat-sahabat yang tergolong masih kecil di saat Nabi SAW wafat. Pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, beliau berusia 12 tahun. Makanya tergolong sahabat-sahabat kecil, sahabat-sahabat muda, kaula muda. Beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra, membaca fil fajri, dalam salat subuh, idza syamsu kuwirat. Keutamaan yang pertama dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kedua, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa yang dimaksud keduanya? Bapak dan anak. Karena Ibnu Umar itu anaknya siapa? Umar bin Khattab. Nama anaknya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dua-duanya anak dan bapak orang beriman. Jadi kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Kalau hanya anaknya saja, radhiyallahu anhu. Seperti itu. Sekalipun kalau misalnya kita mengatakan Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah, bapaknya paman Nabi SAW dari pihak bapak Al-Abbas, dua-duanya beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu anhuma. Kalaupun kita mendoakan radhiyallahu anhu pun tidak mengapa. Luas dalam masalah ini. Kembali lagi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarahu an yanzura ila yaumil qiyamah, barang siapa yang mau melihat hari kiamat, ka'annahu ra'yu ainin, seolah-olah dia melihat langsung, falyaqra, hendaknya dia membaca idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Wa idza samaa'un fatarat, surat Al-Infitar. Wa idza samaa'un syaqqat, surat Al-Insyiqaq. 3 surat ini. Kalau kita mau melihat bagaimana nanti fenomena hari kiamat yang mengerikan, baca 3 surat ini. Ka'annahu ra'yu ainin, kata Nabi SAW. Seolah-olah kita melihat langsung. Sekalipun jangan pernah ada dalam diri kita punya cita-cita bisa merasakan kiamat. Jangan, gak boleh. Kenapa? Karena hari kiamat yang merasakan bukan orang Islam, bukan orang beriman. Orang beriman yang terakhir hidup di dunia akan diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan Allah kirim angin yang lembut sepoi-sepoi. Habis semua orang beriman, baru nanti terjadi hari kiamat. Jangan pernah memiliki cita-cita merasakan hari kiamat. Kita mendengar istilah ada yang namanya ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Di sini Nabi SAW mempersilahkan kita kalau seolah-olah kita ingin melihat hari kiamat ka'annahu ra'yu ain, berarti namanya ainul yakin, seolah-olah kita melihat 3 surat. Ada istilah namanya ilmu yakin, ada namanya ainul yakin, dan hakul yakin. Apa perbedaannya? Misalnya contoh begini. Saat banjir,
beberapa hari yang lalu terdengar berita di Kalimalang ada buaya besar jantan mondar-mandir. Ada berita begitu. Wah, itu namanya baru ilmu yakin, informasi. Penasaran, apalagi kita kan sifatnya kepo, betul nggak Jemaah? Kepo itu apa? Pengen tahu, penasaran baik. Datang buru-buru, tancap gas. Wah, aman nih banjir, langsung ke Kalimalang. Lihat dari kejauhan, kelihatan ekornya lagi goyang-goyang. Kayaknya benar. Itu namanya ilmu yakin, ainul yakin, afwan. Ainul yakin. Melihat langsung. Penasaran, apa iya itu jangan-jangan kayu misalnya gitu. Dia deketin, terus dia sodorkan tangannya, caplok sama buaya. Ternyata betul buaya. Hakul yakin, dia rasakan langsung tangannya. Jadi seperti itu jamaah. Ilmu yakin baru berupa informasi, berita. Ainul yakin dia lihat, hakul yakin dia rasakan langsung pada dirinya. Itu namanya hakul yakin. Orang Islam beriman, muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, kalau memang itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun baru ilmu yakin, tidak perlu ragu, langsung beriman, langsung yakin tanpa ada keraguan. Betul apa betul? Tidak perlu kemudian kita sampai hakul yakin. Inilah perbedaan orang beriman dengan tidak beriman. Seperti itu. Dahulu, sekian tahun atau kalau sekarang ini barangkali saya lupa, ada satu penulis mengungkapkan setelah dia mendengar hadis Nabi SAW, kalau ada lalat yang masuk ke dalam cangkir gelas kita, lakukanlah. Ini langsung perintah Nabi SAW. Celupkan lalat, karena di salah satu sayapnya ada racun, di salah satunya penawar atau obat. Celupkan lalatnya, ambil lalat, buang, langsung segera minum. Kalau menurut kita jijik banget ya. Tapi ini Nabi SAW. Apakah Nabi mengeluarkan dan mengatakan itu melalui hawa nafsu? Nabi nggak kenal ilmu pengetahuan. Belum ada saat itu teknologi canggih dan mutakhir untuk bisa melihat dan meneliti. Tidak mungkin ini sesuatu yang bisa diketahui kecuali wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan surat ini nanti akan membuat kita semakin yakin. Wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu itu, temanmu yang dimaksud adalah Nabi SAW, maaf, bukan orang gila. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak pernah bohong sekalipun. Tidak pernah bohong. Orang ini gak percaya. Setelah ribuan tahun lamanya diteliti dengan sebuah alat, ternyata terbukti. Betul. Satu sayap ada racunnya, satunya lagi ada penawarnya. Orang beriman gak perlu nunggu ribuan tahun lamanya untuk membuktikan setiap ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau memang itu datang dari Allah, datang dari Nabi SAW, langsung amantu billah wa amantu bi Rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun beriman kepada Rasulullah yang datang dari beliau sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Gak perlu nunggu sekian lamanya untuk pembuktian, tidak perlu. Kalaupun nanti seiring berjalannya waktu terbukti benar apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, jadikan itu penambah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kepada utusannya Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurasi sallallahu alaihi wasallam.
Seperti itu harusnya skema hidup dalam beragama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada satupun orang yang percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Apalagi di zaman itu kendaraan tercepat paling banter kuda, onta. Nabi SAW mengatakan saat mengumpulkan orang-orang Quraisy, hanya dalam waktu semalam saya itu melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, setelah itu Mi'raj ke atas langit, balik lagi kembali ke Mekah. Gak ada yang percaya, tidak ada. Padahal Nabi SAW menceritakan keadaan yang ada di Palestina, penduduknya, rumah-rumahnya. Sebagian orang Quraisy yang udah hatam ke Palestina sebenarnya membenarkan cerita Nabi. Tapi karena mungkin malu, takut, gengsi, dia tutup. Hingga kemudian tak ada satupun yang membenarkan. Mereka penasaran, tidak puas dengan jawaban Nabi SAW dan ceritanya. Kemudian berbondong-bondong ke rumah sahabatnya dari kecil. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah, yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Mereka bertanya, wahai Abu Bakar, ini sahabatmu agak-agak rada-rada. Seperti itu jamaah sekalian. Dia bercerita begini dan begitu. Kemudian apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Lau kana laqad qala dzalika la sadaqa. Kalau memang dia yang berkata, pasti benar, pasti jujur, nggak ada kebohongan. Makin penasaran. Kamu betul membenarkan? Gak puas jamaah sekalian. Ditanya lagi sama Quraisy, kamu betul membenarkan ceritanya Muhammad? Hanya dalam waktu semalam dari Mekah ke Palestina, Palestina ke langit, balik lagi ke Mekah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala? Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu minhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku akan mempercayai cerita yang lebih di luar nalar daripada ini kalau memang dia yang berbicara. Subhanallah. Abu Bakar jamaah sekalian. Abu Bakar memang tidak seperti Bilal, tidak seperti Ammar, tidak seperti Yasir, tidak seperti Sumayyah yang selalu mendapatkan siksaan orang Quraisy. Tetapi siapa yang lebih baik di antara mereka dengan Abu Bakar? Abu Bakar. Abu Bakar memang meninggal dunia dalam keadaan sakit, tidak seperti sahabat lainnya dalam keadaan syahid. Tidak seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, tidak seperti Mus'ab bin Umair. Tapi siapa yang lebih baik di antara mereka? Tetap Abu Bakar. Abu Bakar tidak pernah mengenyam kefakiran seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Mus'ab bin Umair, Abu Hurairah. Tapi siapa yang lebih baik di antara mereka? Lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kiprah hidupnya dan dalam kancah peperangan, Abu Bakar memang tidak sementereng Khalid bin Al-Walid, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab. Tapi siapa lagi-lagi yang terbaik di antara mereka? Tidak ada lain kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kenapa Abu Bakar bisa melesat jauh, memiliki keutamaan dibandingkan para sahabat yang lain? Apakah ibadahnya Abu Bakar itu hebat, tidak ada yang mengalahkan? Banyak jamaah sekalian, banyak sekali. Para sahabat yang barangkali ibadahnya juga selevel Abu Bakar, kualitas dan kuantitasnya. Tapi mengapa Abu Bakar kok bisa berada di saf terdepan dalam kemuliaan dan keunggulan? Ini yang ada di sini. Di saat semua orang tidak membenarkan dan percaya, Abu Bakar tampil sebagai orang yang percaya tanpa ada keraguan sedikit pun. Di saat Nabi SAW mengajak dan menyeru dakwah, tidak ada satupun yang menjawab kecuali satu orang, Abu Bakar. Di saat Nabi SAW membutuhkan dana banyak dalam kiprah dakwah dan melebarkan sayapnya, tidak ada satupun yang mengulurkan dana serta harta kecuali satu orang, Abu Bakar.
Siapa yang menyakiti hatinya, sama saja menyakiti hati Nabi SAW. Suatu hari Abu Bakar sama Umar saat bercanda, tiba-tiba Abu Bakar mengeluarkan kata-kata tidak sengaja menyakiti hati Umar. Berarti kan Abu Bakar duluan yang menyakiti hati Umar. Abu Bakar minta maaf. Umar lagi kesel, tahu sendiri. Umar temperamen, lagi emosi. Minta maaf, gak dikasih. Kemudian berdiri beranjak pergi meninggalkan Abu Bakar tanpa ada satu huruf pun keluar dari lisannya Umar. Diikuti oleh Abu Bakar. Sampai di rumahnya diketuk tidak dibukakan. Abu Bakar pergi meninggalkan rumah Umar bin Khattab dalam keadaan lara, dalam keadaan merana. Sedih, luka yang tidak berdarah. Sakitnya tuh di sini. Sedih jamaah sekalian, gimana enggak sedih? Abu Bakar yang hatinya selembut apa? Sutra. Salju. Seputih salju. Pokoknya begitulah. Bagaimana enggak terluka? Tidak dimaafkan oleh Umar bin Khattab. Tapi Umar di dalam pun merenung, apa saya berlebihan? Apa saya keterlaluan? Selang beberapa lama, Umar menyadari, wah nggak boleh seperti ini. Saya ingin berbicara lagi kepada Abu Bakar. Saya ingin memaafkan. Keluar Umar bin Khattab ke rumah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar tidak ada. Dicari ke sana kemari. Ternyata ada informasi Abu Bakar sedang berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar terlihat sangat murung. Nabi SAW sebagai sahabat yang dari kecil itu hidup bersama dan tumbuh kembang bersama, beliau paham sekali. Paham sekali. Ya cerita akhirnya, cerita. Tapi Abu Bakar pun tidak menutup-nutupi bahwa beliau yang pertama kali membuat perseteruan itu, keadaan yang tidak nyaman itu. Datang Umar bin Khattab. Ditegur oleh Nabi SAW. Abu Bakar langsung, tidak Nabi, saya yang salah. Saya yang salah. Tidak. Umar dimarahin sama Nabi SAW. Langsung dikasih tahu, kenapa kok Nabi bersikap sampai sebegitunya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jawabannya tadi. Di saat Nabi berdakwah, tidak ada satupun yang membantu kecuali Abu Bakar. Di saat semuanya mendustakan semua ayat-ayat yang dibacakan Nabi SAW, tidak ada satupun yang percaya kecuali satu, Abu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar. Sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang menemani Nabi SAW? Abu Bakar. Saat dalam goa, kalau seandainya beberapa orang Quraisy yang sedang mencari mereka, sedikit saja nunduk dan melihat kaki mereka, pasti kelihatan dua orang itu. Abu Bakar hanya mengkhawatirkan Nabi SAW. Tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tidak. Sampai Nabi menenangkan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Abu Bakar, jamaah sekalian. Makanya nggak ada yang bisa mengalahkan keutamaan Abu Bakar. Kata para ulama, latar belakang dan kunci rahasia kenapa beliau bisa melesat jauh, beliau memiliki sesuatu dalam hatinya. Iman, ikhlas. Itu dia. Subhanallah. Kembali lagi. Kemudian keutamaan yang berikutnya, an Wathilah ibn al-Asqa' rahimahullahu radhiyallahu taala anhu qala. Dari Wathilah bin al-Asqa', semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu makanat Taurati sab'a. Aku diberikan 7 surat panjang yang kedudukannya menyamai Taurat. Subhanallah. Cukup 7 surat itu bisa menyamai Taurat. As-Saba' yang dimaksud adalah Al-Baqarah sampai At-Taubah, yang panjang-panjang. Wa makana Zabur al-mi'in, dan ayat-ayat yang jumlahnya ratusan kedudukannya menyamai Injil. Al-mi'in itu surat yang ayat-ayatnya lebih dari 100 seperti itu. Surat-surat yang ayat-ayatnya kurang lebih 100-an. Itu namanya Al-mi'in. Dan kedudukan surat-surat ini
itu menyamai kitab suci Al-Injil atau Az-Zabur afwan. Wa makanal Injil al-mathani, dan juga surat-surat yang ayat-ayatnya 100 ke bawah itu menyamai kitab suci Al-Injil. Wa fuddiltu bil mufassal, aku diberi keutamaan dengan surat-surat al-mufassal, surat-surat ringkas. Al-mufassal itu surat-surat ringkas. Dia keutamaan. Kemudian yang terakhir, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, wa inna likulli syai'in lubaban, setiap sesuatu itu punya inti. Wa inna lubabal Qur'ani al-mufassal, sedangkan inti dari Al-Qur'anul Karim adalah al-mufassal. Al-mufassal kata para ulama di antara salah satu pendapat diawali dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Itu namanya al-mufassal. Surat-surat pendek. Surat Qaf sampai An-Nas. Yang keempat, khosoisuha, ciri khas dari surat At-Takwir ini. Yang pertama, kata penulis, tu'tabar suratut Takwir min awaili suwaril Qur'aniyati nuzulan. Surat At-Takwir termasuk surat-surat yang pertama kali turun dalam Al-Quran. Fahiya suratu sabi'atu bihasabi tartibin nuzul. Surat At-Takwir menduduki peringkat ke-7 kalau berdasarkan urutan turunnya. Bukan berdasarkan urutan dalam Al-Quran, tapi urutan turunnya. Surat yang ke-7, berarti termasuk awal-awal surat. Yang kedua, Suratut Takwiri minas suwaril lati ishtamalat ala dzikri ahwali yaumil qiyamati wa ahwalihi. Surat At-Takwir termasuk surat yang mencakup kandungan tentang keadaan hari kiamat dan prahara gunjang-ganjingnya. Walidha tu'tabar minas suwaril khamsi allati syayyabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat At-Takwir termasuk 5 surat yang menyebabkan Nabi alaihi salatu wasallam itu beruban. Ya. Salah satu yang menyebabkan Nabi alaihi salatu wasallam beruban adalah surat At-Takwir ini. Di samping surat-surat lainnya, surat Hud, Al-Insyiqaq, Al-Infitar. Subhanallah, sampai sebegitunya. Dan demikianlah perasaan Nabi yang begitu peka. Beliau itu semangat dalam memberikan hidayah, jamaah sekalian. Sayang beliau, sayang. Marahnya Nabi itu marah karena sayang. Jangan sampai umatnya ini mendapatkan murka dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Azizun alaihi ma'anittum. Itu sifat Nabi. Terasa berat kesusahan yang kalian rasakan. Berat sekali. Harisun alaikum, kata Allah. Sangat semangat memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Lembut, sayang, ngopeni apa Ustaz? Pokoknya ngayomi, melihara umatnya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau kita mau mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, di sekarang ini jamaah sekalian kita buktikan, salah satunya kita praktekkan semua petunjuk sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tak peduli hukumnya sunnah, apalagi wajib. Meskipun sunnah, selagi kita bisa dan mampu, selama hayat masih dikandung badan, selama sukma dalam raga, selama kita mampu, laksanakan. Sekalipun ada ulama yang mengatakan ini cuma sunnah saja, tidak mengapa, yang penting ini datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makan minum pakai tangan kanan apa kaki kiri? Bismillah, saya izin minum. Kanan. Suatu hari ada seorang pemuda makan dengan tangan kiri di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Kondisinya beda jamaah. Karena saat itu kondisinya ada Nabi. Kita tidak lagi berbicara hukum. Sekalipun hukumnya sunnah,
Kalau yang sudah memerintahkan adalah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tidak ada lagi hukum sunnah baginya. Ketika makan dengan tangan kiri, Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, kul biyamini, makan dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, la astati', saya nggak bisa. Nabi langsung mengatakan, la stata'ta, kalau begitu kamu nggak bisa, nggak bergerak, lumpuh tangannya. Seketika langsung dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang ini harusnya paham. Di hadapan dia adalah seorang Rasul, utusan Allah, yang kalau sudah diperintahkan, jangan lagi dia menolak. Kata para ulama, kenapa kok orang ini akhirnya tak bisa menggerakkan tangannya? Karena dia menolak dengan sombong. Dia menolak dengan malas, padahal dia bisa makan dengan tangan kanan. Seperti itu jamaah sekalian. Nabi memang Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, sudah tiada, sudah wafat. Tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala kan tidak pernah mati, tidak pernah meninggal, tidak pernah hancur. Betul nggak jamaah? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah kekal selama-lamanya. Allah lah yang akan terus memantau manusia, khususnya umat Islam, sejauh mana kita menghormati sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau kita, katakanlah sekarang ini, menyadari dan mengakui belum mampu untuk bisa melakukan segenap sunnah Nabi SAW, sebagaimana saudara kita mungkin yang lain, wah dia sudah berusaha, sudah maksimal, minimal kita jaga lisan ini. Karena kalau lisan ini sudah membuat ejekan dan olokan, dikhawatirkan jamaah sekalian, kita tidak lagi mengejek orang itu, tapi mengejek sunnah Nabi SAW. Allah langsung yang akan mengambil alih semuanya. Maka kita jaga lisan ini. Sunnah Nabi SAW sampai menjelang hari kiamat tetap mulia dan agung. Karena semuanya itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan kata lain, semuanya itu wahyu. Wahyu. Berbicara tentang agama, tak ada satupun yang dikarang-karang oleh Nabi SAW. Yang dimodifikasi oleh Nabi, gak ada. Tapi kalau masalah dunia, monggo. Modifikasi, lakukan inovasi, ciptakan yang terbaik. Karena Nabi SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dunia kalian. Silakan. Ciptakan teknologi canggih. Kalau memang itu bisa menghantarkan umat Islam kepada hidup yang lebih baik, kemaslahatan umat Islam dan agama Islam. Kalau zaman dahulu, negara-negara tetangga Arab Saudi butuh waktu sekian lama untuk menjalankan umroh atau haji, sekarang cukup dengan 14 jam. Kalau seandainya Indonesia, ya 14 jam kurang lebih. Silakan. Bahkan kalau perlu nanti anak cucu kita buat teknologi lebih canggih, kedipan mata langsung sampai Mekah jamaah sekalian. Oh, apa mungkin ya? Mungkin, tapi apa iya? Allahu a'lam bishawab. Ya, barangkali. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi ada sesuatu yang memang sudah Allah tentukan ya tidak mungkin. Contohnya laki-laki melahirkan, betul nggak jamaah? Nah, laki-laki mengalami haid misalnya. Kalau Allah menghendaki, ya mungkin. Tapi Allah sudah putuskan, sudah qada dan qadarnya Allah, laki-laki tidak melahirkan. Kemudian topik utama surat At-Takwir ini, bayanu thalathi haqa'iqa aqaidiyatin. Tema yang diangkat dalam surat At-Takwir menjelaskan 3 hakikat masalah keimanan. Yang pertama, hakikatul qiyamati, hakikat hari kiamat. Wa hakikatul wahyi, hakikat tentang wahyu. Wa hakikatu tabaiyati masyiatil abdi li masyiati rabbi subhanah. Dan juga hakikat kehendak manusia itu di bawah kehendak siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sangat gamblang di ayat terakhir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan dan menghendaki.
Kemudian tema utama ini terbagi menjadi dua sub pokok. Dua sub pokok yang dimaksud, yang pertama bayanu haqiqatil qiyamati wa ma yusahibuha min inqilabin kauniyyin ha'ilin kamilin. Yang pertama kata penulis, fenomena terjadinya hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang mengiringinya. Hancurnya alam semesta ini dalam keadaan yang mengerikan. Yashmalu syamsa wan nujuma wal jibala wal bihara, dan akan berimbas dengan hancurnya matahari, bintang, gunung, dan juga laut. Wal ardo was samaa, tak ketinggalan pula bumi serta langit. Wal an'ama wal wuhusha, binatang ternak dan binatang liar. Kama yashmalu banil insan, sebagaimana nanti akan hancur sehancur-hancurnya manusia, bagi manusia. Yang kedua, bayanu haqiqatil wahyi. Surat ini mengungkap hakikat wahyu wa ma yata'allaqu biha min sifatil malakil ladzi yahmiluhu, dan hal yang berkaitan dengan sifat malaikat yang menyampaikan wahyu tersebut. Siapa yang dimaksud? Malaikat Jibril alaihi salam. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan orang yang nyeleneh, jamaah sekalian. Salah satu tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Nabi sudah tidak ada, ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nyeleneh, berarti malaikat Jibril nganggur dong. Ini kalau boleh kita timpuk, kita timpuk. Pentingnya kita menuntut ilmu dan belajar. Tugas malaikat Jibril bukan hanya itu, jamaah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW sampaikan, yang kurang lebih maknanya kalau kita terjemahkan, apabila Allah tabaraka wa ta'ala mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Lalu Allah berfirman kepadanya dan memberitahu bahwa Allah mencintai si fulan, si A, si B. Sampaikanlah kepada segenap malaikat di langit bahwa Allah mencintai si A, si B. Langsung dilanjutkan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan malaikat Jibril senantiasa membantu orang-orang beriman untuk keluar dari segala macam problematika hidup. Terus yakin jamaah sekalian, cobaan keniscayaan. Tetapi jalan keluar pasti Allah akan berikan selama kita yakin akan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata para ulama, al-usr pakai alif lam. Sedangkan yusr tidak pakai alif lam. Ini menunjukkan kesulitan itu satu. Dalam artian kesulitan namanya cuma satu. Sekalipun mungkin warnanya ya macam-macam. Ada orang yang kesulitan uang. Ada orang yang kesulitan dan diuji dalam kesehatan. Di sini kata para ulama, namun Allah menggunakan kata-kata yusr, yusra, tidak ada alif lam, menunjukkan Allah akan berikan banyak jalan. Contoh, ada orang yang kelilit hutang. Salah satu cara dia harus melunasi, kalau dia percaya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan kepercayaan yang penuh tanpa keraguan, Allah akan datangkan jalan keluar dari berbagai macam cara. Ada teman jamaah sekalian, dia minta, dia waktu itu kelilit hutang, kalau diibaratkan sudah seleher dan ngikat leher. Dia sampai merasakan, loh gimana caranya. Pada saat itu dia harus membayar. Tapi dia yakin kepada Allah, subhanallah, keesokan harinya ada orang yang memberikan. Dengan itu dia langsung lunasi. Ada orang yang besok kalau tidak ada uang dan membayar, maka masa depannya suram, madesu kalau bahasa sekarang. Wah, dia pusing, kalang kabut, tapi dia tak lupa melibatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia minta, ini orang yang berbeda. Dia minta, dia yakin. Besok itu
jatuh tempo, dia harus bayar, kalau tidak ya sudah. Ibarat kata ini masa depannya dia. Tidak lama ada informasi bahwa ada orang yang memberikan pinjaman pada saat itu. Subhanallah. Melalui itu dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang ini akhirnya bisa mengukir prestasi masa depannya, jamaah sekalian. Sekarang hidupnya lebih layak. Hidupnya penuh dengan bahagia, canda tawa, riang gembira. Subhanallah. Percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus diuji dulu. Wa sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yatalaqahu. Dan juga surat ini menjelaskan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu tersebut. Thumma sya'nil qaumil mukhatabina bihadzal wahyi ma'ahu. Dan surat ini juga menjelaskan bagaimana respon orang-orang yang didakwahi, objek dakwah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Wa haqiqatil iradatil insaniyatil murtabitati bimasyiatillahil alimil hakim. Terakhir, surat ini juga menunjukkan hakikat kehendak manusia yang terikat di bawah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terakhir jamaah. Ini benar-benar terakhir udah. Mau ditambahin terakhir lagi jamaah? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan beberapa poin yang singkat dan ringkas menjadikan diri kita ini semakin paham, bukan sekedar paham namun berusaha kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau ada tambahan ataupun materi keliru yang saya sampaikan. Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya, sependek pengetahuan saya dari beberapa referensi, ada sahabat yang tidak diketahui oleh Nabi SAW. Ini wajar, karena sahabat itu bukan hanya di kota Madinah, dan kota Madinah juga cukup luas, serta sehari-hari para sahabat yang banyak itu tidak melulu bersama Nabi. Ada yang mungkin kalau ibarat kata, kalau boleh ini sekedar penyederhanaan saja, anggaplah Nabi tinggal di Jatimulya, sedangkan kota Madinah itu mencakup BTR misalnya. Nah, ada yang tinggal di BTR yang barangkali punya kesibukan juga untuk menghidupi diri sendiri, bertanggung jawab kepada keluarga, jadi tidak melulu setiap detik bersama Nabi SAW. Inilah yang menyebabkan bahwa Nabi SAW tidak mengenal banyak seluruh para sahabatnya satu persatu secara detail. Wajar, pernah ada sahabat yang ditanya oleh Nabi SAW, "Mas muka," berarti menunjukkan Nabi tidak mengenal. Kalau bahasa kita kan, siapa namamu? Siapa namanya jamaah? Ketika ditanya oleh Nabi, syaiton. Diganti oleh Nabi SAW, bal anta Abdullah. Saya ganti ya, kalau bahasa kita. Sekarang namanya Abdullah. Jadi ada nama sahabat yang namanya syaiton. Ada sahabat namanya huzn. Huzn itu sedih. Mau diganti sama Nabi saat bahagia, nggak mau. Kalau bahasa kita, enggak Nabi, nama saya udah ditumpengin sama bapak saya. Ya sudah, Nabi kan nggak memaksa dan tidak mau membuat kecewa, ya sudah. Setelah itu keluarganya dirundung sedih. Namanya kan sedih. Iya, sesuai namanya. Sampai cucunya tokoh besar, jamaah ulama besar di kota Madinah, namanya Sa'id bin Musayyib. Pernah dengar? Sa'id bin Musayyib ini cucu sahabat tadi, Huzn. Gara-gara kakek saya, ibarat kata. Namanya mau diganti sama Nabi bahagia, nggak mau, makanya kasih nama yang baik-baik jamaah. Karena nama itu bisa mempengaruhi. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi demikian
Faktanya Nabi tidak mengenal secara rinci. Jangankan rinci, secara umum saja, bahkan nama saja, beliau tidak mengenal secara detail satu persatu. Karena banyak para sahabat. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Cukup berarti. Untuk turunnya Al-Quran itu dari surat ke surat kan untuk di mushafnya itu disusun dari seluruh turun. Allahu a'lam bishawab. Kalau yang saya baca dari beberapa referensi, memang demikianlah perintah Nabi alaihissalatu wassalam. Saat Nabi membuat tim, dan Nabi itu kan punya kutabul wahyi, para penulis wahyu, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib. Ini di antara penanggung jawab yang menulis wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu dibukukan secara rapi. Pertama awalnya di zaman Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab. Abu Bakar meninggal, dikembangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar meninggal, disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Bahkan Utsman membuat gebrakan dan kebijakan yang sangat monumental untuk menyatukan Al-Quran santero dunia pada saat itu. Cukup Al-Quran yang berbahasa Quraisy. Makanya disebut dengan Mushaf Utsmani, karena kebijakan Utsman untuk menarik kembali berbagai macam Al-Quran yang telah tersebar dengan berbagai macam bacaan. Karena Al-Quran ini kan bacaannya banyak jamaah sekalian. Salah satu bacaan yang sekarang ini kita baca, ini yang terkenal, yang sering dibaca oleh para sahabat. Ada wadduhe, kan seperti wallaili idza saje. Ini salah satu bacaan. Khawatir nanti banyak yang tidak paham dengan beragamnya bacaan, akhirnya diputuskan oleh Utsman, dijadikan satu. Semua Al-Quran yang tersebar dikumpulkan. Lalu dengan ijtihad beliau yang saat itu masih banyak, berlimpah ruah para sahabat, dibakar dengan cara yang sopan, yang baik. Tidak ada satupun yang mengingkari. Berarti ijtihadnya Utsman ini disetujui oleh para sahabat. Jadilah mushaf yang dikeluarkan oleh Utsman menjadi mushaf resmi yang sekarang kita kenal sebagai Mushaf Utsmani. Jadi demikian, Allahu a'lam bishawab. Apa alasan tertentu secara khususnya Rasulullah SAW untuk mengurutkan, dan juga para sahabat yang melanjutkan itu, Al-Fatihah yang pertama, Al-Baqarah yang kedua, dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam. Cukup? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.